Shalom, selamat siang teman-teman semua. Di sini kami akan membuat tentang podcast pendidikan agama Kristen dalam konteks Indonesia bersama saya, Jeremy Moi, dan teman-teman saya. Saya Marcelina Meta, saya Kesia Mestibahan, dan saya Ana Supancini Batunis. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai. Halo Sobat Inspirasi, selamat datang di podcast kami hari ini. Kali ini kita punya topik yang sangat menarik, yaitu pendidikan agama Kristen dalam konteks Indonesia. Betul Jeremy, di negara kita ini penuh dengan keberagaman. Pendidikan agama Kristen memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya untuk membentuk iman, tapi juga karakter generasi muda. Dan pastinya ada banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi disinilah pentingnya kita mendiskusi bagaimana pendidikan agama Kristen bisa terus relevan dan berdampak positif. Setuju. Makanya kita akan bahas mulai dari latar belakang, tantangan sampai solusi konkret. Ayo kita mulai. Oke teman-teman, mari kita mulai dengan latar belakangnya. Pendidikan agama Kristen di Indonesia sebenarnya memiliki dasar hukum yang sangat jelas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Betul Jeremy, setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama masing-masing, termasuk agama Kristen. Tapi pendidikan agama Kristen ini bukan sekedar pelajaran di sekolah. Ya, betul teman-teman. Pendidikan agama Kristen juga berlangsung di gereja, seperti di sekolah minggu dan kelompok pemuda. Dan juga adalah memperkuat sekaligus membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, seperti kasih, pengampunan, dan keadilan. Benar teman-teman, tapi di sisi lain pendidikan agama Kristen ini harus tetap relevan di tengah masyarakat Indonesia yang pluralis. Ini menjadi tantangan tersendiri. Nah teman-teman, berbicara soal tantangan, apa sih menurut teman-teman tantangan utama dalam pendidikan agama Kristen di Indonesia? Kalau menurut saya teman-teman, tantangan besar adalah pluralisme agama. Di Indonesia yang mayoritasnya Muslim, pendidikan agama Kristen harus dijalankan dengan penuh sensitivitas. Bagaimana kita tetap memegang iman tanpa mengganggu harmoni. Ya benar Kesia, selain itu ada juga tantangan soal keterbatasan tenaga pendidikan. Di beberapa daerah masih sulit menemukan guru agama Kristen yang kompeten. Teman-teman, jangan lupa soal era digital. Anak-anak muda sekarang lebih sering terpapar ideologi dan informasi dari media sosial. Kalau pendidikan agama Kristen tidak kreatif, mereka bisa kehilangan minat. Teman-teman semua, tantangan ini sangat nyata dalam kehidupan kita. Tapi kita jangan khawatir, karena di sini kita juga akan membahas tentang solusinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Menurut saya, salah satu langkah utama adalah meningkatkan kualitas guru. Guru agama Kristen harus diberikan pelatihan agar mereka bisa mengajar dengan lebih efektif dan relevan. Setuju itu Marlen. Selain itu, metode pembelajarannya juga harus inovatif. Misalnya pakai media digital, drama atau musik. Untuk menyampaikan nilai-nilai Kristiani, anak-anak muda pasti lebih menarik. Benar, teman-teman, tetapi gereja juga harus aktif. Gereja bisa berkolaborasi dengan sekolah untuk mengadakan kegiatan seperti seminar iman, retret rohani, atau kegiatan pelayanan. Teman-teman, kita jangan lupakan juga soal dialog antar agama. Karena pendidikan agama Kristen harus memupuk rasa hormat dan cinta kasih kepada sesama orang tanpa memandang agama lain. Ini penting dalam kehidupan untuk kita menjaga kerukunan di Indonesia. Betul Sobat Inspirasi. Pendidikan agama Kristen bukan cuma soal teori, tetapi juga praktek. Dengan pendidikan ini, kita bisa membentuk generasi muda yang menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Benar sekali teman-teman, tantangan pasti ada. Tapi kalau kita semua mau berperan aktif, mulai dari orang tua, guru hingga gereja, pendidikan agama Kristen pasti bisa terus berkembang.
Jadi mari kita semua mendukung pendidikan ini. Generasi muda yang kuat dalam iman adalah kunci masa depan gereja dan bangsa. Nah, saya setuju dengan teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Terima kasih.